bosku, kita membahas tentang perairan. Tentunya tidak jauh daripada makhluk hidup yang bernama ikan. Anda tahu ikan? Nah, ini ikan seperti ini guys ya, ikan gepi. Kita bahas tentang ikan gepi. Ya, mengingat saya sedikit maupun kecil-kecilan budidaya gepi di rumah, pam kecil-kecilan, pam sederhana. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana sistem perawatan air sehat jernih tanpa aerator, tanpa mesin pompa, ya tentunya tanpa filter-filter yang mumpuni, ya dalam arti filter yang memang disetting untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tank maupun di kolam. Semua ini manual guys, manual tanpa adanya alat bantu ya. Ya diperhatikan, ya cukup jelas, airnya jernih, bersih. Ya tentunya air jernih maupun bersih tidak semuanya itu bagus ya untuk ikan. Tidak semuanya air jernih dan bersih itu bagus buat ikan. Nah, di sini kita akan ulas bagaimana caranya supaya air ini bersih, jernih, tapi layak maupun bagus buat ikan. Nah, kali ini kita akan bongkar ya rahasianya. Ya, mungkin untuk sahabat-sahabat gupi ya, bosku yang sudah senior mungkin sudah paham ya, berpengalaman ya. Kalau saya ini hanya junior, sekedar berbagi apa yang sudah saya praktekkan di rumah. Oke bosku, kita akan bahas. Nah, kita perhatikan semua tank maupun akuarium saya di sini menggunakan media yang namanya itu disebut media dasar atau media pendam. Salah satunya media yang saya pakai itu batu sporlin, ya, pasir Malang, pasir sungai, terus saya tambahkan batu bara ya, ampas batu bara. Nah, yang paling utama ini, yang paling pertama yang akan kita bahas adalah satu ya, karbon aktif. Ya, dimana karbon aktif sangat penting ya untuk perairan atau untuk air, tidak hanya untuk ikan, tapi karbon aktif juga pun bisa dipakai untuk menyuling air minum ya, untuk manusia tentunya, yang disebut dengan RO. Nah, kebetulan media-media yang saya pakai ini media bekas filter air RO ya. Jadi saya tidak perlu harus memisahkan atau mengumpulkan media-media tersebut karena memang sudah jadi satu ya di tabung filternya. Nah, ini guys, salah satu contoh ini ya. Ini amoniak atau bekas-bekas kotoran yang sudah terurai oleh bakteri dan terkumpul atau menggumpal di satu titik. Ya, jadi tidak perlu mencuci filternya, kita cukup sipon ya kotoran-kotorannya yang sudah diurai dengan bakteri. Jadi ikan pun sehat, guys. Ikan sehat karena kotoran itu tidak menyebar ya, kotoran tidak menyebar. Oke. Nah, bosku, perhatikan ikan-ikannya nih bosku. Ikan-ikannya sehat, ya, air jernih, bening semuanya ya. Sehat tanpa alat bantu. Nah, karbon yang dipakai itu saya hanya pakai karbon yang memang proses pembuatannya itu di open ya, kan? Pembuatan di open. Ya mungkin bisa juga ya bosku di rumah bisa pakai karbon yang atau arang batok ya, bisa dikenal bahasanya arang batok.
bisa beli ya di toko-toko arang ya, bisa dibeli, dihancurkan ataupun tidak tuh nggak masalah. Yang penting intinya arang batok sebelum dipakai dicuci dulu ya bosku, untuk membuang bayangan atau lembapan dari arang tersebut, jadi agar bersih, steril, bisa dipakai di akuarium maupun di kolam atau di media-media lain yang bosku pakai ya. Nah, kebetulan saya pakai limbah-limbah ini, limbah-limbah bekas. Maklum bosku, pam kecil-kecilan, sekedar mencari kesibukan di rumah selepas tugas ya. Kita akan bahas karbon aktifnya guys. Manfaat karbon aktif apa sih? Yang pertama nih guys ya, karbon aktif tentunya sangat penting karena karbon aktif bisa menstandarkan atau menstabilkan pH. Karena sangat penting ya kayak bosku, pH itu jangan sampai pH itu berlebihan ataupun kekurangan. Kalau berlebihan pun gak bagus, kurang pun gak bagus, jadi pH itu jadi stabil. Terus yang kedua, karbon aktif itu bisa menjernihkan atau merubah warna ya bosku, dari warnanya kusam, butek maupun warna kotor ya bisa jernih. Itu salah satunya pengaruh dari karbon aktif. Selanjutnya yang ketiga ya, karbon aktif berpengaruh daripada bau atau yang disebut tercemar ya. Jadi kolam maupun tank maupun bak kalau dipakein karbon aktif, bau itu tidak akan tercium, bau amis dan sebagainya. Air itu tetap seperti air baru, walaupun berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak dikuras ya atau diganti total, air tetap tidak bau. Terus yang keempat ya, karbon aktif juga bisa menimbulkan atau mengurai daripada amoniak serta kotoran-kotoran dari sisa-sisa pakan atau kotoran ikan, karena dia nanti akan menjadi rumah bakteri, yang mana bakteri itu sangat penting ya bosku untuk air maupun untuk ikan. Jadi bakteri itu bakteri bagus ya. Tentunya bakteri tidak datang dengan sendirinya, kita harus ciptakan, kita harus buat, kita harus undang, bahasa kasar kita undang. Nanti kita akan bahas ya cara pembuatan atau menimbulkan bakteri ya untuk kolam maupun untuk akuarium. Kita akan bahas nanti di segmen nanti ya guys. Ini pasirnya nih guys ya, atau apa, arangnya nih guys. Ini arangnya karbon aktif. Oke bosku, terima kasih ya sudah menonton channel saya. Jangan kapok, share, like, dan komen, tentunya saran dan kritik biar kita sama-sama belajar, sama-sama menerapkan di dunia perairan. Oke bosku, terima kasih bosku. Salam jumpa, salam hangat dari saya pemula UPI Indonesia.